Di sini saya cara menjelaskannya ya, saya masih jujur, saya masih melihat materi karena saya udah tek beberapa kali menghafal materi itu dengan menjelaskan saya tidak bisa. Akhirnya saya putuskan saya harus melihat materi teori belajar menurut Pak Skinner. Pelan-pelan mari kita pahami apa sih yang ada dalam pikiran-pikiran Pak Skinner. Menurut Pak Skinner, teori belajar yaitu perilaku dapat menguatkan cenderung diulangi kemunculannya, sedangkan perilaku yang dapat menguatkan cenderung menghilang atau terhapus. Oleh karena itu, Pak Skinner ini dianggap bapak operan conditioning. Nah, apa sih yang dimaksud operan itu? Yang dimaksud operan di sini adalah sejumlah perilaku yang membawa efek sama terhadap lingkungan. Nah, inti dari teori Pak Skinner itu adalah proses belajar dengan mengendalikan semua atau sembarang respon yang muncul sesuai konsekuensi atau resiko, yang mana organisme cenderung mengulang-ulang respon yang diikuti oleh penguatan. Selanjutnya ada hukum belajar menurut Pak Skinner. Kalau tidak salah ada dua ya. Ada dua itu, yang pertama ada law of operant conditioning atau hukum pengkondisian, yaitu jika timbulnya perilaku yang diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Dan yang kedua ada law of operant action atau hukum kegunaan, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui respon conditioning itu dan tidak diiringi oleh stimulus penguat, maka kekuatan tersebut akan menurun, bahkan musnah. Setidaknya katanya Pak Skinner ada 6 kondisi yang membentuk landasan kondisi operan. Yang pertama ada belajar adalah suatu tingkah laku. Yang kedua ada perubahan tingkah laku secara terkondisional mengalami perubahan dalam lingkungan. Contohnya banyak. Kamu pertamanya nggak bisa apa, terus kamu akhirnya berpikir ingin belajar ini dan akhirnya kamu bisa. Itu kan sebuah perubahan dalam lingkungan. Terus masyarakat melihat kamu dulu jika ini nggak bisa apa-apa, sekarang bisa ini loh. Nah, ketika ada hubungan hukum antara tingkah laku dan lingkungan, pastilah kalau hubungan hukum dan tingkah laku di lingkungan itu pasti ada. Masalahnya gini, kita lihat itu pasti ada hukum sebab akibat. Kalau kamu di dalam lingkungan itu perilaku kamu buruk, ya pasti dilihatnya buruk oleh lingkungan. Tapi kalau kamu itu baik, pendiam, nggak neko-neko, pasti lingkungan juga melihat kamu itu baik, nggak jahat lah. Kamu itu pasti ada hubungan hukum tingkah laku dan lingkungan. Yang keempat ada tingkah laku merupakan satu-satunya sumber informasi yang dapat menjadi sumber referensi terjadinya tingkah laku. Dan yang kelima ada tingkah laku organisme atau seseorang secara individual merupakan sumber data yang cocok. Ya contohnya kayak tadi, kalau kamu baik ya pasti dilihat lingkungan itu baik, walaupun orang nggak tahu kamu seutuhnya. Tapi kalau kamu dilihat orang itu udah baik, seseorang itu udah terdogmatis kamu itu berperilaku yang baik. Nah, yang keenam ada dinamika interaksi. Saya ulang ya, dinamika interaksi organisme dengan lingkungan itu sama untuk semua jenis makhluk hidup. Nah, dinamika interaksi itu ya maksudnya menyeluruh, nggak cuma hanya konteksnya manusia dengan manusia, tetapi di sini bisa manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, atau hewan dengan tumbuhan, pokoknya banyak. Menurut Pak Surya Data, Skinner membedakan respon menjadi dua. Yang pertama ada responden, response, yaitu suatu respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Contohnya banyak, kayak kamu melihat makanan-makanan yang cepat itu kan otomatis mulut kamu udah mengeluarkan air liur toh. Nah, selanjutnya ada operan respon atau instrumen refleks,
yaitu respon yang timbul dan berkembang diakui oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Biasanya rangsangan demikian itu mengikuti tingkah laku tertentu. Contohnya ada seorang anak itu dia belajar giat, pokoknya dia pengen paham tentang sesuatu. Nah, akhirnya di sini karena dia belajar giat, orang tuanya ngasih tuh dia hadiah sebuah sepatu atau pena yang banyak atau tas baru. Nah, akhirnya apa? Di sini anak itu lebih giat belajar dari sebelumnya. Nah, hal ini kan menunjukkan bahwa responnya belajar menjadi lebih kuat atau intensif. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan karena videonya udah panjang banget. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika teman-teman kesulitan memahami materi yang saya sampaikan, sungguh itu bukan kemauan saya, dan di sini juga cara berretorikanya itu masih nggak karuan. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Terima kasih. Bye.